Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Darmawan Prakarso Rahmat Yuda Putra. Saat ini saya bertugas sebagai pemeriksa perdagangan berjangka komoditi ahli muda di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi pembekalan pelatihan kepada rekan-rekan, terutama dari penyuluh pertanian, terkait dengan kebijakan atau implementasi sistem resi gudang atau yang kita biasa singkat dengan SRG. Sebelumnya saya perkenalkan dahulu profil Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau biasa disingkat dengan BAPEPTI, yaitu salah satu unit eselon 1 di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang fungsinya melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap sistem resi gudang sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011. Selain Undang-Undang tentang SRG, BAPEPTI juga memegang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya tentang ketentuan penyelenggaraan pasar lelang dengan penyerahan kemudian atau forward komoditas agro. Pada kesempatan ini khususnya kita akan membahas SRG yang berfungsi sebagai sarana pembiayaan, manajemen stok, efisiensi rantai pasok, serta dapat digunakan sebagai instrumen untuk menstabilkan harga. Baik rekan-rekan semua, sistem resi gudang atau biasa disingkat dengan SRG adalah sistem yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011. Sistem resi gudang sendiri adalah berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian dengan transaksi resi gudang. Untuk resi gudang sendiri adalah bukti kepemilikan berupa dokumen atau surat terhadap barang yang disimpan dalam gudang yang telah diterbitkan persetujuannya oleh BAPEPTI dan diterbitkan oleh pengelola gudang yang telah mendapatkan persetujuan BAPEPTI. Jadi diterbitkan oleh pengelola gudang dalam gudang yang telah mendapatkan persetujuan dari BAPEPTI. Proses untuk menerbitkan resi gudang ialah barang yang hendak disimpan dalam gudang dan diterbitkan resi gudangnya akan diuji terlebih dahulu kualitasnya oleh lembaga penilaian kesesuaian atau yang menilai komoditas tersebut. Lembaga ini juga telah mendapatkan persetujuan dari BAPEPTI. Apabila kualitasnya memenuhi, maka barang tersebut akan diasuransikan sebelum diterbitkan resi gudang. Pengelola gudang SRG kemudian akan melakukan pendaftaran dan proses pemasukan data ke dalam sistem ISWARE atau Information System Warehouse Receipt dari pusat registrasi yang juga telah mendapatkan persetujuan dari BAPEPTI, yaitu PT Clearing Berjangka Indonesia. Data ini kemudian akan dijadikan dasar untuk penerbitan dari resi gudang. Nah, setelah resi gudang ini terbit, ini merupakan surat bukti kepemilikan yang sah dan resmi dan terdaftar dan diawasi oleh pemerintah. Resi gudang ini dapat diagunkan kepada bank atau lembaga pembiayaan tanpa perlu adanya jaminan lain. Cukup resi gudang ini sendiri. Dan harus diingat, keputusan untuk melakukan jual, pembiayaan, atau hanya untuk mau disimpan, ataupun dipinjamkan dan dipinjamkan kepada orang lain, itu merupakan hak penuh daripada pemegang resi gudang itu sendiri. Terkait lembaga dalam SRG sendiri dapat kita lihat sebagai berikut. Satu adalah Badan Pengawas. Dalam hal ini BAPEPTI yang melakukan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan sistem resi gudang. Perizinan juga dilakukan oleh BAPEPTI terhadap lembaga-lembaga SRG yaitu Pusat Registrasi, Pengelola Gudang SRG, dan Lembaga Penilaian Kesesuaian. Untuk Pusat Registrasi sendiri, tugasnya adalah melakukan penatausahaan resi gudang yang meliputi pencatatan, penerbitan, pemindah bukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, dan penyediaan sistem dan jaringan. Saat ini pusat registrasi dilakukan oleh PT Clearing Berjangka Indonesia yang merupakan salah satu badan usaha milik negara. Lembaga penjamin SRG berfungsi melindungi hak dari pemegang resi gudang dan pemegang hak jaminan resi gudang dari ketidakmampuan pengelola gudang SRG dalam melaksanakan kewajibannya terhadap pemegang resi gudang. Kemudian, pengelola gudang SRG bertugas untuk melakukan penyimpanan, pemeliharaan,
dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang, sekaligus sebagai lembaga yang berhak menerbitkan resi gudang. Kemudian kita mempunyai lembaga penilaian kesesuaian, yaitu lembaga yang melakukan kegiatan untuk menilai atau memverifikasi bahwa suatu persyaratan telah terpenuhi. Misalnya, uji mutu komoditas, kemudian inspeksi gudang yang layak untuk menjadi gudang dalam sistem resi gudang, lalu standar mutu yang telah dipenuhi oleh suatu perusahaan terkait prosedur dan tata kerja. Dan terakhir, untuk asuransi dan lembaga keuangan tidaklah memerlukan persetujuan dari Bapepti. Namun, untuk dapat turut serta dalam melakukan pembiayaan dalam sistem resi gudang, perlu melakukan kerjasama dengan pusat registrasi, ini terkait dengan lembaga pembiayaan, agar pembebanan hak jaminan terhadap resi gudang tersebut dapat dilakukan. Kemudian, apa saja komoditas yang dapat diterbitkan resi gudang ya? Untuk komoditas yang dapat disimpan dalam resi gudang, itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan. Saat ini terdapat 20 komoditas yang dapat diresi gudangkan menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2021, yaitu gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawang merah, ikan, pala, ayam karkas beku, kedelai, dan gula kristal putih. Apakah komoditas yang dapat diresi gudangkan dapat ditambah? Jawabannya bisa. Artinya dapat diusulkan kepada Menteri Perdagangan melalui surat oleh asosiasi ataupun dari pemerintah daerah, dan akan dilakukan kajian oleh Kementerian Perdagangan. Kajian yang dilakukan akan meliputi 1. Masa simpan, paling sedikit 3 bulan, dan dapat disimpan dalam gudang. Kemudian standar mutu yang dimiliki, kemudian fluktuasi harga, dan volume barang yang tersedia dalam daerah tersebut. Untuk mendukung implementasi SRG sendiri, pemerintah telah membangun 123 gudang SRG di 105 kabupaten atau kota yang dilaksanakan semenjak tahun 2009. Diharapkan pembangunan daripada gudang-gudang ini dapat memicu pelaksanaan implementasi SRG dan akan diikuti oleh pihak-pihak swasta agar pelaksanaan implementasi SRG semakin meluas. Semenjak tahun 2009, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan untuk memberikan subsidi kepada 4 kelompok, yaitu petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, serta koperasi, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2009 tentang skema subsidi resi gudang. Dengan skema ini, maka 4 kelompok tadi dapat memperoleh pinjaman sebesar Rp75 juta dengan bunga hanya 6% per tahun atau 0,5% per bulannya hanya dengan jaminan resi gudang yang dimiliki mereka. Pinjaman ini juga diberikan tanpa biaya provisi dan biaya komitmen. Terkait pelaksanaan implementasi SSRG ini juga diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2009 tentang pelaksanaan skema subsidi resi gudang. Dengan dukungan pembangunan gudang, kebijakan pembiayaan, serta peran serta kementerian lembaga dan pemerintah daerah, maka transaksi SRG terus meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pengelola gudang SRG juga terus meningkat jumlahnya, seiring dengan terjunnya pihak swasta dalam implementasi sistem resi gudang. Apabila kita lihat dalam tabel berikut, penerbitan resi gudang dan pembiayaannya terus meningkat di 5 tahun terakhir. Komoditas yang masih mendominasi adalah gabah dan beras. Namun penggunaan SRG sebagai sarana pembiayaan oleh komoditas tujuan ekspor seperti rumput laut, kopi, serta timah, ini menambah terus volume transaksi sistem resi gudang dalam tahun-tahun terakhir. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan SRG yang dilakukan dari tahun 2006, terdapat beberapa faktor kunci yang menyebabkan implementasi SRG berjalan secara berkesinambungan. Yang pertama adalah adanya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua, tersedianya pengelola gudang SRG yang mandiri dan profesional. Yang ketiga adalah tersedianya infrastruktur pendukung untuk pelaksanaan implementasi SRG. Yang keempat, tersedianya jaringan pemasaran. Yang kelima, kelembagaan petani, nelayan, peternak, ataupun produsen di daerah sentra produksi.
Tujuan materi ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sistem resi gudang melalui penyebarluasan informasi kepada petani, UKM, ataupun pelaku usaha lainnya, sehingga SRG semakin dikenal untuk dapat diimplementasikan di daerah-daerah yang memerlukannya di Indonesia. Oleh karena itu, kami memerlukan kerjasama dan bantuan dari rekan-rekan penyuluh pertanian agar implementasi SRG ini semakin dikenal dengan adanya informasi yang telah dibagikan melalui materi ini. Untuk materi selanjutnya, kita akan memasuki materi pinjaman dengan jaminan resi gudang. Nah, seperti telah dijelaskan sebelumnya, resi gudang merupakan surat bukti kepemilikan atas barang komoditas yang dapat diagunkan untuk memperoleh pembiayaan tanpa diperlukan jaminan lainnya. Nah, apabila pinjaman tidak dapat dilunasi oleh pemilik barang, maka pihak pemberi pinjaman dapat melakukan eksekusi atau penjualan terhadap barang yang tertera di resi gudang tanpa memerlukan keputusan pengadilan, langsung pada hari H+1 setelah jatuh temponya pinjaman. Inilah salah satu hal yang dimiliki SRG dengan tujuan mendukung kegiatan perdagangan komoditas. Selain memberi kemudahan dalam memperoleh pembiayaan, juga menjamin kepercayaan dan keamanan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Dalam proses pembiayaan SRG, setelah resi gudang diterbitkan oleh pengelola gudang SRG, maka RG yang terbit dapat diajukan kepada perbankan atau lembaga pembiayaan untuk dijadikan agunan pinjaman. Pihak lembaga keuangan, bila menyetujui pinjaman yang diajukan, maka akan memberikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan dan akan membebankan hak jaminan melalui sistem iSware yang dikelola oleh pusat registrasi sebagai penanda bahwa resi gudang tersebut dalam kondisi sedang dijaminkan. Nah, apabila pinjaman telah dilunasi, maka pihak lembaga pembiayaan akan melepas hak jaminan yang dibebankan pada sistem iSware dan mengembalikan RG yang diagunkan kepada pemilik resi gudang. Nah, pemilik RG dapat mengeluarkan barang yang disimpannya dengan menyerahkan resi gudang tersebut kepada pengelola gudang tempat barang tersebut disimpan. Selama dalam proses peminjaman, hak jaminan tidak dilepas, kuncinya ialah barang tersebut tidak bisa dikeluarkan tanpa persetujuan dari pemberi hak jaminan atau lembaga pembiayaan. Komoditas yang dapat diresi gudangkan diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan. Saat ini terdapat 20 komoditas yang dapat diresi gudangkan. Pada awalnya, komoditasnya hanya 8. Nah, penambahan terhadap komoditas yang dapat diresi gudangkan dapat diajukan kepada Menteri Perdagangan untuk dikaji terhadap kelayakannya. Cukup melalui surat dari asosiasi atau dari kepala daerah tempat komoditas tersebut mempunyai potensi untuk diresi gudangkan. Nah, kelayakan yang akan diuji adalah terkait dengan masa simpan, standar mutu, fluktuasi harga, dan kondisi lain terkait dengan komoditas barang tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah membuat program skema subsidi resi gudang atau disingkat dengan SSRG melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2009 tentang SSRG. Melalui program ini, maka petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, serta koperasi dapat memperoleh pembiayaan dengan jaminan resi gudang yang dimiliki sebesar Rp75 juta per orang dengan bunga 6% per tahunnya atau 0,5% per bulannya. Bagaimana dengan kelompok ataupun gabungan kelompok tani? Jumlah pinjaman maksimum mengikuti jumlah anggota yang dimilikinya. Ada lagi loh keuntungannya, yaitu peserta SSRG juga tidak dikenakan biaya provisi dan biaya komitmen. Nah, pedoman pelaksanaan terhadap penerima SSRG diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2009 tentang pelaksanaan skema subsidi resi gudang. Persyaratan untuk mendapatkan SSRG seperti yang dipersyaratkan oleh salah satu bank penyalur SSRG diantaranya adalah sebagai berikut. Untuk petani, selain KTP yang diperlukan pula surat keterangan petani dari kepala desa atau lurah. Kemudian kelompok tani, ada surat keterangan kelompok tani yang dikeluarkan oleh dinas. Untuk gabungan kelompok tani, surat keterangan Gapoktan yang diterbitkan oleh instansi. Nah, untuk koperasi, karena dia merupakan badan hukum,
Selain daftar anggotanya, juga diperlukan fotokopi akta pendirian yang telah disahkan. Pemanfaatan SRG sebagai instrumen pembiayaan tidak hanya berpotensi dimanfaatkan oleh petani ataupun pihak yang berhak menerima subsidi saja. SRG dapat dimanfaatkan oleh UMKM, pelaku ekspor komoditas, ataupun pengusaha pabrikan industri retail. Tentu saja apabila digunakan sebagai agunan, bunga yang digunakan adalah suku bunga komersial yang diterapkan oleh perbankan. Penerbitan dan pembiayaan SRG dalam 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang signifikan. Bertambahnya pengelola gudang SRG yang sampai tanggal 25 Oktober kemarin telah mencapai 99 pengelola gudang, dan ini jumlah yang masih terus bertambah dengan masuknya permohonan perizinannya terus dari pelaku usaha. Serta penambahan komoditas yang dapat diresigudangkan membuat implementasi SRG semakin meningkat. Berdasarkan pada penerbitan tahun 2021 ini, komoditas yang diresigudangkan hanya meliputi gabah, beras, kopi, rumput laut, lada, ayam karkas beku, timah, ikan, serta yang kemarin baru saja terbit adalah gambir. Apabila kita melihat grafik penerbitan resi gudang dari tahun 2008 sampai dengan sekarang, maka saat ini penerbitan terbesar masih di komoditas primer, yaitu gabah dan beras. Namun tren ke depannya, dengan bertambahnya komoditas yang dapat diresigudangkan, serta pelaku usaha yang terjun dalam implementasi SRG ini, maka akan semakin banyak komoditas lain yang akan digunakan untuk memperoleh pembiayaan dalam skema sistem resi gudang. Materi berikutnya ialah persetujuan lembaga dalam sistem resi gudang. Resi gudang sebagai surat bukti kepemilikan barang yang diawasi oleh pemerintah, diterbitkan dan dijalankan dari lembaga-lembaga yang mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Terkait dengan lembaga yang mendapatkan persetujuan dari Bapepti, sebagai lembaga dalam sistem resi gudang ialah 1. Pengelola gudang sistem resi gudang dengan nomor KBLI 52108. Yang kedua, Pusat Registrasi SRG dengan nomor KBLI 82990. Yang ketiga adalah Lembaga Penilaian Kesesuaian atau LPK Uji Mutu Komoditas dengan nomor KBLI 71202. 4. LPK Inspeksi Gudang dengan nomor KBLI 71101. Dan yang kelima adalah LPK Manajemen Mutu dengan nomor KBLI 71201. Tidak hanya lembaga saja yang diberikan persetujuan oleh Bapepti, namun juga gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan juga harus mendapatkan persetujuan. Mengingat komoditas yang dapat diterbitkan resi gudang mempunyai karakteristik masing-masing, maka sampai saat ini ada setidaknya 5 jenis gudang yang dapat digunakan untuk menyimpan komoditas resi gudang, yaitu 1. Gudang komoditas pertanian seperti untuk gabah, beras, dan jagung. Kemudian gudang silo untuk komoditas curah. Yang ketiga adalah gudang untuk komoditas garam. Yang keempat adalah gudang dengan fasilitas pendingin, dapat digunakan untuk menyimpan ikan dan ayam karkas beku. Dan terakhir adalah gudang dengan teknologi Control Atmosphere System atau biasa disingkat CAS. Gudang ini dapat menyimpan tanaman hortikultura seperti bawang merah. Pertumbuhan jumlah pengelola gudang SRG sangat berpengaruh terhadap akses penyimpanan bagi para pemilik komoditas. Penambahan jumlah pengelola gudang SRG dalam 5 tahun terakhir meningkatkan transaksi penerbitan resi gudang. Kita harapkan agar di tahun-tahun mendatang akan semakin banyak pelaku usaha yang berminat untuk menjadi pengelola gudang sistem resi gudang. Saat ini kelembagaan SRG terdiri dari lebih dari 99 pengelola gudang, 59 lembaga penilaian kesesuaian, serta 1 pusat registrasi. Serta gudang yang telah berfungsi, lebih dari 103 gudang swasta dan 60 gudang yang telah dibangun pemerintah, dan jumlah ini masih terus bertambah. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, salah satu kunci keberhasilan dalam implementasi SRG adalah adanya pengelola gudang SRG yang mandiri dan profesional. Tentunya peran serta dari pelaku usaha untuk bergabung menjadi pengelola gudang SRG sangatlah kami harapkan untuk memperluas implementasi SRG. Untuk memperoleh persetujuan sebagai gudang SRG sendiri tidaklah rumit. Permohonan dapat diajukan kepada Bapepti dengan melampirkan persyaratan yang diminta.
Kemudian, untuk persetujuan sebagai pengelola gudang SRG dapat diajukan melalui sistem OSS dengan melampirkan atau mengunduh persyaratan yang diperlukan. Siapa saja yang bisa mengajukan permohonan sebagai pengelola gudang SRG? Untuk menjadi pengelola gudang SRG, haruslah badan usaha berbadan hukum, sehingga yang dapat mengajukan adalah 1. Perusahaan terbatas atau berbentuk PT atau Perum dengan persyaratan modal dasar paling sedikit 1,5 miliar rupiah dan modal depositor paling sedikit 600 juta rupiah. Yang kedua adalah perusahaan daerah dengan modal dasar paling sedikit adalah 750 juta dan modal depositor paling sedikit 500 juta rupiah. Dan terakhir adalah koperasi dengan modal sendiri paling sedikit 250 juta rupiah. Demikian akhir dari materi pembekalan pelatihan kita. Terima kasih atas perhatian dan atensi rekan-rekan semua. Kami harapkan rekan-rekan semua dapat turut serta menyebarluaskan informasi dan pengetahuan terkait sistem resi gudang kepada stakeholder rekan-rekan. Saya Darmawan Prakarso pamit undur diri. Salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salam kebajikan. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.